Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga baik luar biasa ya. Selamat datang di channel Waiki Story. Ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang simple, masuk logika, dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis adaptasi burung. Ini nanti berlaku untuk semua burung yang kalian beli pertama kali ya. Jadi enggak hanya lovebird aja, tapi semua burung sama. Pernah gak sih kalian beli burung yang tadinya gacor door, lalu setelah beberapa hari langsung macet bunyi? Atau bahkan ketika dipantau lapangan gacor door, setelah sampai di rumah burung malah bisu diam 1000 bahasa. Nah, tahukah kamu bahwa setiap burung memerlukan proses adaptasi di setiap perubahan yang dia terima? Perubahan-perubahan ini akan aku kelompokkan menjadi 3 hal aja biar lebih ringkas. Pertama, lingkungan baru. Kedua, pemilik baru. Dan terakhir, settingan baru. Nah, ketika burung mengalami perubahan kondisi berkaitan dengan 3 hal tadi, maka dia membutuhkan proses adaptasi. Jadi nanti akan kita bahas tentang adaptasi lingkungan baru, adaptasi pemilik baru, dan adaptasi settingan baru. Oke, akan aku jelaskan secara singkat dulu ya. Pertama, masalah adaptasi lingkungan baru. Pada fase ini, burung memerlukan pembiasaan terhadap lingkungan asing di mana dia berada sekarang. Itu kenapa ketika kita beli burung baru dan sampai rumah, jika itu bukan burung mapan atau jinak, maka dia akan terlihat sangat gelisah dan kadang-kadang sering loncat-loncat keruji dan agak malas bunyi. Ini dikarenakan dia merasa asing dengan lingkungan sekitar dan insting alaminya akan keluar, di mana dia akan lebih waspada terhadap segala jenis ancaman yang mungkin akan dia terima. Oke, sampai sini udah ada gambaran ya. Lalu selanjutnya adalah adaptasi pemilik baru. Pada fase ini awalnya burung akan menganggap kita sebagai ancaman. Padahal mah kagak ya. Kan kita yang akan melanjutkan proses rawatan harian ke dia, kok malah dia jadi gelabakan kesana kemari di dalam sangkar. Nah, burung memerlukan waktu adaptasi untuk mengenal kita itu ancaman atau bukan. Pernah nggak kita beli burung di pemilik sebelumnya itu jinak, sedangkan saat di rumah kita dia jadi agak giras atau bahkan giras banget. Nah, itu dikarenakan dia masih menganggap kita sebagai ancaman. Terlebih lagi jika ada rawatan yang kita berikan dan ternyata dia itu nggak nyaman atau nggak terbiasa. Itu akan memperparah kondisi adaptasi terhadap kita. Yang terakhir adalah adaptasi settingan baru. Nah, adaptasi settingan baru ini biasanya diabaikan para pemilik burung sewaktu gonta-ganti settingan hasil searching-searching di internet. Lihat settingan A, buru-buru dicoba. Lalu baru beberapa hari lihat settingan B, langsung ganti lagi. Terus lihat settingan C, langsung nggak pikir panjang ganti lagi. Nah, tahukah kamu bahwa burung memerlukan proses adaptasi settingan itu minimal 2 minggu? Dengan kata lain, sebelum lewat 2 minggu, maka jangan terlalu cepat menilai bahwa settingan itu cocok atau enggak. Kalau aku biasanya sih ambil waktu minimal 2 minggu dan maksimal 1 bulan. Artinya setelah 1 bulan sekiranya nggak ada perkembangan yang cukup baik, ya baru aku ganti settingannya. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Sekarang aku akan memberi beberapa info atau tips trik seputar adaptasi biar ketika kita beli burung bagus, ya dia akan tetap bagus di tangan kita. Atau dengan kata lain, burung itu nggak rusak di tangan kita karena kekurangan informasi seputar pentingnya adaptasi bagi burung baru. Yang pertama kali harus dan wajib kita tahu adalah baiknya tidak mengkondisikan lovebird pada 3 adaptasi yang sudah saya sebutkan tadi secara bersamaan. Kira-kira ada yang tahu maksudnya nggak? Oke, saya jabarkan lebih detail ya. Semisal nih kita baru aja beli burung baru, maka burung itu memerlukan 2 macam adaptasi kan, yaitu adaptasi pemilik baru. Ini maksudnya dari penjual ke kita sebagai perawat barunya, dan adaptasi lingkungan baru. Ini dari tempat kita beli berpindah ke rumah kita. Nah, yang saya maksud untuk tidak mengkondisikan lovebird pada 3 adaptasi secara bersamaan adalah jika kita beli burung baru lalu langsung kita tes settingan macam-macam, maka lovebird itu dipaksa menerima 3 kondisi macam adaptasi secara bersamaan. Apa dampaknya? Tingkat stres lovebird akan melonjak secara drastis dan itu tentu saja merusak proses atau pola adaptasi dia. Nah, parahnya kalau ternyata dia enggak nyaman dengan kita dan menganggap kita sebagai ancaman. Maka kamu akan menemui kasus di mana burung bisa gacor ketika nggak ada kita, lalu akan banyak diam dan nggak bisa gacor ketika melihat kita. Pernah mengalami nggak nih kasus seperti ini?
Kalau udah pernah, maka coba deh diomongin baik-baik lovebird-nya, minta maaf sama lovebird-nya biar enggak ngambek lagi sama kita. Siapa tahu nanti dimaafin dan dia mau ngekek sewaktu ada kita. Bercanda. Nah, lalu ada kasus lagi, gimana kalau kita pindah rumah? Saat kita pindah rumah itu lovebird mengalami dua proses adaptasi, yaitu adaptasi lingkungan baru dan adaptasi settingan baru. Loh, kok masuk settingan baru juga ya? Nah, ini sih sekedar antisipasi aja ya. Sekiranya pindahnya masih satu kota yang cuacanya sama, itu nggak masuk adaptasi settingan baru. Tapi kalau berpindah ke kota bersuhu dingin ke kota bersuhu panas atau sebaliknya, maka itu masuk ke adaptasi settingan baru. Nah, nanti ada pertanyaan, bukannya kalau pindah tempat itu masuknya hanya adaptasi lingkungan baru ya? Ini benar dan nggak salah jika teman-teman memakai settingan rendah. Beberapa contohnya adalah burung posisi ablak dan jemur minim atau di bawah 30 menit. Tapi kalau misal burung posisi full kerodong dan jemur lebih dari 30 menit, maka itu akan mempengaruhi settingan dia juga. Gini deh, coba bayangkan teman-teman berasal dari kota bersuhu dingin lalu memakai settingan jemur 30 menit dan full kerodong. Dengan settingan seperti itu, burung akan tetap aman karena suhu tubuh lovebird nggak akan naik dengan cepat karena keredam suhu di kota dingin tadi. Tapi ketika berpindah ke kota bersuhu panas, maka suhu tubuhnya akan naik dengan cepat yang nantinya akan mempengaruhi tingkat emosinya dia. Ada gambaran ya? Intinya adaptasi settingan berlaku jika itu termasuk settingan kenceng aja. Dan dalam kasus pindah rumah, tapi perawat tetap sama. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan semisal kita beli burung baru? Saran saya adalah selama seminggu ke depan hanya memberikan rawatan hidup ke burung. Artinya hanya mencukupi kebutuhan makan minum harian dan memberikan jaminan keamanan tempat ke burung itu. Jangan lupa taruhlah burung di dekat ruangan yang sering dipergunakan aktivitas atau tempat lalu lalang orang rumah. Ini dimaksudkan biar dia hafal di tempat itu ada siapa aja dan bahaya atau enggak buat dia. Nah, setelah seminggu bisa dilihat lagi kondisinya. Semisal udah rajin-rajin bunyi walaupun ada kita, keluarga, atau orang lain di dekatnya, maka sudah boleh menerapkan settingan yang sebelumnya dia lakukan. Ini artinya settingan dari pemilik sebelumnya ya. Tapi kalau belinya burung yang belum bau-bau rawatan atau beli burung ombyokan, maka udah boleh dilatih mandi dan jemur untuk menentukan karakter dia seperti apa. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, misalnya sebelum 1 minggu dia udah gacor-gacor, apakah udah boleh langsung dikasih settingan sebelumnya? Saran saya sih sabar-sabar aja, abisin seminggu proses adaptasi lingkungan barunya. Kita antisipasi hal-hal yang nggak kita inginkan aja daripada keburu-buru nanti malah nggak sesuai harapan kita. Toh nunggu waktu seminggu saya rasa cepet kok. Nah, jadi inti dari semuanya, sebaiknya paling aman burung hanya mengalami satu macam adaptasi dalam satu waktu ya. Jika terpaksa, maka 2 macam adaptasi dalam satu waktu masih bisa ditoleransi lah. Nah, yang bahaya kalau kita memaksakan burung dalam kondisi adaptasi 3 jenis secara bersamaan. Ini resikonya sangat tinggi, burung bisa stres. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman semuanya? Saya rasa cukup sekian dulu video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like dan share setiap video yang kalian tonton. Akhir kata, tetap rawat burung gacuan kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Embryum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.